Halo semuanya, perkenalkan saya Yoga Nur Alamsyah. Sebagai narator dari kelompok 9. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan suatu video pembelajaran mengenai penerapan teori humanistik. Nah, untuk rekan-rekan saya sendiri, yaitu ada Tapitia Risnanti Yusuf, Sophia Angelina, Yulistio Ningsih, beserta Setianingrum Tina Suryani. Oke, sebelum lanjut ke video penerapannya, kita akan mempelajari terlebih dahulu teori-teori dari teori humanistik ini. Oke, langsung aja kita ke pengertian teori humanistik. Nah, yang teori humanistik ini, teori humanistik ialah sebuah teori yang memanusiakan manusia. Nah, apa sih artinya? Nah, artinya itu di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Nah, lanjut ke teori yang selanjutnya ataupun materi yang selanjutnya mengenai apa sih tujuan dari teori humanistik ini. Nah, tujuan dari teori humanistik ini bertujuan untuk memanusiakan manusia. Apa artinya? Yaitu di mana proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar mampu memahami dirinya sendiri. Sehingga siswa dalam berproses belajarnya harus berusaha. Sehingga lambat laun siswa tersebut mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri teori humanistik ini. Nah, dalam ciri-ciri teori humanistik ini ada 6 ciri-ciri, yaitu yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu, yaitu manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya sendiri. Dan yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar pada peserta didik maupun yang pengajarnya. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif pada pembelajaran peserta didik. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman peserta didik. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri, siswa dan ataupun peserta didik. Dan yang terakhir, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu atau peserta didik. Nah, untuk yang selanjutnya, kita beranjak ke penerapan teori humanistik. Nah, sebelum ke video penerapannya, kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai langkah-langkah pada penerapan teori humanistik. Nah, apa saja? Di sini terdapat 8 langkah dalam penerapan teori humanistik. Nah, untuk yang pertama, untuk teori humanistik ini, yang pertama menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi-materi pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan awal dari peserta didik atau para siswa. Yang keempat, mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa atau peserta didik untuk dapat belajar secara aktif pada proses pembelajaran di ruang kelas. Yang kelima, merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media-media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran berlangsung. Yang keenam, membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang nyata. Yang ketujuh, membimbing siswa untuk dapat memahami hakikat dan makna dari pengalaman belajar. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar itu sendiri. Nah, sekarang lanjut ke video pembelajarannya atau penerapan dari teori humanistik ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, di sini kita akan belajar matematika. Apa itu bilangan bulat? Ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Tidak. Belum tahu, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Untuk bilangan bulat,
bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat ya, tapi nilainya yang bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan huruf Z. Nah, lambang ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang berarti bilangan. Nah, untuk bilangan cacah sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Untuk bilangan bulat positif bisa juga disebut sebagai bilangan asli, yang merupakan himpunan bilangan bulat yang bersifat positif. Sementara itu, bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat, di sini ada yang mau membaca apa itu membandingkan bilangan bulat? Ada yang mau membacanya? Kenapa pada diam semua? Ayo, anak-anak, siapa yang mau membaca bilangan bulat ini? Saya boleh, Bu, membacanya? Oke, silakan, Sofia. Membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lain. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menuliskannya menggunakan lambang-lambang berikut ini. Misalkan, A dan B merupakan bilangan bulat. Jika lebih besar dari B, maka bisa ditulis A lebih besar dari B. Jika A lebih kecil dari B, maka bisa ditulis A lebih kecil dari B. Jika A sama dengan B, maka bisa ditulis A sama dengan B. Udah, Bu, cukup. Oke. Di sini sudah pahamkah dengan yang dibacakan oleh teman kalian, yang dijelaskan oleh teman kalian? Sudah paham? Atau belum? Kalau belum, nanti Ibu jelaskan kembali. Sudah. Oke, baik. Di sini akan Ibu jelaskan kembali sedikit ya. Dari membandingkan bilangan bulat tersebut, suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lainnya. Nah, di sini ada baris bilangan yang ini 0, bilangan cacah. Lalu bilangan bulat positif dari 1 sampai 5 dan seterusnya. Dan ada juga bilangan bulat negatif dari -1 sampai -5 dan seterusnya. Nah, di sini ada bilangan bulat positif yang nilainya itu lebih besar daripada bilangan bulat negatif, di mana semakin ke kanan nilainya akan semakin besar, dan jika semakin ke kiri, maka nilainya juga akan semakin kecil. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu urutkan bilangan-bilangan bulat berikut dari terkecil ke yang terbesar. -3, 8, 13, -15, dan 1. Coba kalian mengerjakan ini, nanti Ibu jelaskan. Kalau udah, nanti bisa acungkan tangan ya. Sudah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, boleh. Berapa jawabannya kalau boleh tahu dari Sulistyo Ningsih? Kalau dari yang terkecil dari
min 15, min 3, 1, 8, 13. Oke, jawabannya kita tangkap dulu ya. Kita lihat pembahasan sebagai berikut. Coba kita lihat pembahasannya. Untuk pembahasannya, untuk memudahkan menjawab soal di atas, kamu harus ingat, bilangan positif nilainya selalu lebih besar dibanding bilangan negatif. Jadi, minus 3 dan minus 15 nilainya udah pasti lebih kecil dari 8, 13, dan 1. Karena itu, jika diminta soalnya adalah mengurutkan dari bilangan yang terkecil, maka kita tentu antara minus 13 dan minus 15. Bilangan mana yang nilainya paling kecil ya. Maaf Bu, saya masih bingung. Masih bingung yang di sebelah mana? Saya kadang masih bingung. Saya masih mikir kalau min 15 itu lebih besar daripada min 3 gitu. Karena saya lihatnya tuh dari angka 15-nya. Caranya gimana ya Bu, biar nggak gitu ya? Nah, dari penjelasan yang tadi, jika minusnya ke kiri itu maka lebih besar. Nah, jadi karena min 15 itu letaknya lebih jauh dari min 3, jadi min 15 itu lebih kecil dari min 3. Paham tidak? Oh, berarti saya bisa gambar pakai garis seperti ini ya Bu ya? Iya, bisa. Ini lebih memudahkan kalian untuk mengerjakannya. Ya, makasih Bu. Ya, oke, Ibu lanjut ya. Dan min 15 terletak jauh di sebelah kiri. Itu tandanya min 15 lebih kecil dari min 3. Atau bisa ditulis min 15 lebih kecil dari min 3. Kalau kita buat diurutkan berarti min 15 lebih kecil dari min 3, lebih kecil dari min bla 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 bla. Kemudian untuk melihat garis bilangan 13 terletak paling kanan berarti 13 merupakan bilangan yang paling besar. Nah, kita tinggal cari ini antara 1 dan 8 mana yang lebih kecil dari itu. Berarti berarti 1 lebih kecil dari 8. Jadi min 15 lebih kecil dari min 3, min 3 lebih kecil dari min 1. Lebih kecil dari 1 lebih kecil dari 8, dan 8 lebih kecil dari 13. Jadi urutan bilangan bulat yang terkecil ke yang terbesar adalah min 15, min 3, 1, 8, dan 13. Dan jawaban Sulistioningsi itu benar. Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Bu, izin bertanya boleh? Ya, silakan, Sylvia. Itu tadi kan ada bilangan bulat dan ada bilangan cacah. Nah, apa perbedaan dari bilangan cacah dan bilangan bulat itu sendiri, Bu? Terima kasih. Oke. Untuk bilangan cacah itu adalah bilangan bulat dari 0 ke bulat positif, di mana 1 hingga bilangan tak terhingga. Angka yang termasuk. Oke, untuk perbedaan antara bilangan cacah dan juga bilangan bulat, bilangan cacah itu sebutan untuk segala bilangan asli, mulai dari angka 0, 1, 2, hingga seterusnya. Mulai dari angka 0 hingga seterusnya bisa berupa satuan, puluhan, ratusan, ribuan, hingga seterusnya. Sedangkan bilangan bulat biasanya bilangan-bilangan tersebut, bilangan cacahnya disebut bilangan bulat positif dan bilangan bulat yang bersifat negatif. Apakah sudah paham, Sophia? Baik, terima kasih, Bu. Paham. Oke. Bu, saya izin bertanya dong. Iya. Kalau yang bilangan bulat semakin kiri berarti semakin kecil begitu ya nilainya? Gimana? Suaranya putus-putus, bisa diulangi? Oh, ya maaf.
Apakah terdengar? Iya, terdengar. Oke. Saya mau bertanya untuk bilangan bulat yang negatif itu semakin ke kiri berarti semakin kecil begitu ya, Bu? Iya, semakin ke kiri semakin kecil. Benar. Terima kasih. Iya. Kalau semakin ke kanan semakin besar, kalau semakin ke kiri semakin kecil. Ada lagi yang mau bertanya sebelum Ibu tutup untuk kelas hari ini? Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Tadi bilangan caca itu yang seperti apa ya? Terus contoh angka dari bilangan caca itu angka berapa saja? Terima kasih, Bu. Oke. Untuk bilangan cacah sendiri adalah bilangan bulat dari 0 ke bilangan positif dari 1 sampai tak terhingga. Angka yang termasuk bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, hingga seterusnya. Begitu. Apakah sudah paham, Sulistyo, Ningsih? Sudah, terima kasih, Bu. Baik, untuk hari ini kelasnya sudah selesai. Kita akan lanjut minggu depan dengan materi aljabar. Kalian tolong siapin ya materinya untuk dipelajari. Nanti Ibu kasih ya. Iya, Bu. Oke, sampai di sini pertemuan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi contoh dari video penerapan dari teori humanistik. Baik, segitu penyampaian materi mengenai teori humanistik dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 9, pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.